Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 UPT SD Negeri 76 Gresik yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk selalu menuntut ilmu, ya. Jangan disia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu tidak akan bisa diulang lagi, anak-anakku, ya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kita manfaatkan untuk selalu menambah ilmu tiap hari, ya. Kedua kalinya salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika seputar bilangan bulat, ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat, ya. Apa saja sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat? Bilangan bulat itu memiliki dua sifat, ya. Jadi memiliki dua sifat. Yang pertama adalah komutatif dan yang kedua adalah asosiatif, ya. Jadi memiliki dua sifat, sifat komutatif dan asosiatif, ya. Baik, kita bahas untuk sifat komutatif, ya. Jadi sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada dua, yaitu komutatif dan asosiatif, ya. Komutatif di sini kita contohkan seperti ini, ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sekarang kita balik, berapakah 4 ditambah 3? Apakah sama? 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 3, ya. Jadi 3 ditambah 4 apakah sama dengan 4 ditambah 3? Kalau sama, berarti sifatnya namanya sifat komutatif, ya. Jadi kalau sama, maka sifatnya disebut dengan sifat komutatif. Ternyata sama, anak-anak, ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi dibolak-balik sama. Maka sifat ini disebut dengan sifat komutatif, ya. Maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif, ya. Jadi 3, ya, ditambah 4 itu sama dengan 7, ya. Jadi sama dengan 7, ya. Ketika dibalik juga sama, ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7, sama. Maka penjumlahan itu memiliki sifat komutatif. Jadi ketika dibalik itu hasilnya sama, ya. Jadi artinya 3 ditambah 4 itu sama dengan, ya, sama dengan 4 ditambah 3, ya, sama dengan 4 ditambah 3, ya. Kalau kita buat rumus, maka A, ya, ditambah B, ya, sama dengan,
ya sama dengan B ditambah A, ya sama dengan B ditambah A. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hasilnya sama, ya. Maka sifat yang demikian disebut dengan sifat komutatif, ya. Apa anak-anak? Disebut dengan sifat komutatif, ya. Jadi disebut dengan sifat komutatif. Sudah paham ya? Gampang ya sifat komutatif. Sekarang sifat yang kedua yaitu asosiatif. Nah, kita beralih ke asosiatif ya. Di sini sifat asosiatif kita contohkan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan di sini sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Jadi maksudnya itu yang dikurung ini ditambahkan terlebih dahulu ya. Yang dikurung itu ditambahkan terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya. Kita contohkan seperti ini ya. Jadi 3 ditambah 4 ya ditambah 5 ya, itu cara mengerjakannya dikurung terlebih dahulu kan ya. Jadi yang mana dulu yang ditambahkan? 3 ditambah baru dikurung. Yang dikurung ini yang ditambahkan terlebih dahulu ya. Jadi yang dikurung ini yang ditambahkan terlebih dahulu ya. Jadi 3 ditambah kurung 4 ditambah 5 itu sama dengan 3 ditambah ya 4 ditambah 5 9 ya. Ya kan? 3 ditambah 4 ditambah 5 ini ya yang dikurung ini sama dengan 9 ya, sama dengan 9. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 12. Ya. Nah, saya ulang sekali lagi. 3 ditambah 4 ditambah 5. Untuk mengerjakannya kan harus dikurung dulu ini ya. 3 ditambah dikurung. Yang dikurung ini berarti yang dikurung ini yang didahulukan. 4 ditambah 5. Ya, 3-nya kita tulis lagi. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah, sekarang kurungnya ini kita ubah. Apakah hasilnya sama? Kalau kurungnya kita ubah hasilnya sama, maka penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif ya. Seperti ini ya. Jadi yang ditambahkan yang depan dulu. 3-nya dikurung ya. 3 ditambah 4 ya dikurung lagi kemudian ditambah 5. Nah, apakah hasilnya sama? Kalau hasilnya sama maka memiliki sifat asosiatif ya. 3 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 7 ya, sama dengan 7 ya. Kemudian 5-nya ditulis lagi ya, 5-nya ditulis lagi. Sekarang 7 ditambah 5 sama dengan 12 sama. Berarti ketika kurungnya ini diubah ya, kurungnya yang tadi kan yang dikerjakan terlebih dahulu yang belakang. Sekarang yang depan ternyata sama. Maka penjumlahan yang seperti ini namanya memiliki sifat asosiatif ya. Kalau kita buat rumus maka ya, kalau kita buat rumus seperti ini. A ditambah B dikurung ya. B ditambah C ya sama dengan ya, sama dengan dikurung A ya
ditambah B, ya, ditambah B, ditambah C, ya. Jadi sama. Kurungnya itu ditaruh di belakang maupun kurungnya itu, ya, tanda kurungnya ini ditaruh di belakang maupun ditaruh di depan, itu sama hasilnya, ya. Jadi A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C, itu hasilnya sama. Kalau hasilnya sama seperti ini, maka penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif, ya, memiliki sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif itu seperti itu, ya, kurungnya. Kurungnya itu ditaruh di belakang maupun ditaruh di depan itu sama. Tapi kalau sifat komutatif tadi itu dibalik, ya, dibalik. Itu namanya sifat komutatif, ya. Sifat komutatif. Baik, kita lanjutkan untuk yang pengurangan. Apakah pengurangan itu memiliki sifat komutatif dan asosiatif? Ya, kita buktikan. Apakah pengurangan juga memiliki sifat komutatif dan asosiatif? Kira-kira memiliki atau tidak, ya? Jadi kita, nah ini ya. Jadi pengurangan apakah memiliki sifat komutatif? Apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan, ya? 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 3 dikurangi 4, apakah sama dengan 1? Tidak. Maka pengurangan ini tidak memiliki sifat komutatif, ya. Pengurangan tidak memiliki sifat komutatif, ya. Kita contohkan, ya. 4 ya dikurangi 3 itu sama dengan 1, ya. Kalau kita balik 3, sifat komutatif kan dibalik, ya. Dikurangi 4, apakah memiliki nilai yang sama, yaitu sama? Jawabannya yaitu 1, tidak, ya. Jadi 3 dikurangi 4 itu jawabannya adalah negatif 1, ya, negatif 1. Kan punya uang 3, hutangnya 4, berarti masih hutang 1. Maka pengurangan itu tidak memiliki sifat komutatif. Sekali lagi, pengurangan itu tidak memiliki sifat komutatif, ya. Jadi pengurangan tidak memiliki sifat komutatif. Sekarang yang asosiatif, apakah pengurangan memiliki sifat asosiatif? Nah, ini ya. 7 dikurangi, ya, kurung buka 4 dikurangi 2 kurung tutup sama dengan 7 dikurangi 2. Jadi 4 dikurangi 2 kan 2, ya. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Apakah sekarang sama? Kalau kurungnya itu ditaruh di belakang, yang tadi ditaruh di belakang, sekarang kita taruh di depan kurungnya, apakah sama? Ya. Jadi kan seperti ini, ya. Nah, 7 ya dikurangi 4 dikurangi 2, ya. Nah, sekarang kurungnya kita taruh di belakang dulu. Kalau kurungnya ditaruh di belakang berarti yang dikurangi nanti yang belakang dulu, ya. Kurung 4 ya dikurangi 2 dikurung, ya. Nah, berarti nanti yang dikerjakan dulu adalah 4 dikurangi 2, ya. 7 kita tulis lagi, anak-anak, ya. 7 kita tulis lagi, kemudian dikurangi 4 dikurangi 2 berapa? 2. Nah, 4 dikurangi 2 2. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Hasilnya 5. Apakah kalau kita taruh di depan,
ya, kurungnya kita taruh di depan, apakah sama ya? Kita buktikan. 7 dikurangi 2. Ya, dikurangi 7 dikurangi 4 ya. Keliru ya. 7 dikurangi 4 dikurung ya, dikurangi 2. Nah, kita buktikan ya. Jadi yang kita kerjakan dulu yang depan ya. 7 dikurangi 4 sama dengan berapa anak-anak? Ya. 7 dikurangi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Ya. Sekarang dikurangi 2. Nah, dikurangi 2. Nah, sama dengan 1. Nah, berarti pengurangan juga tidak memiliki sifat asosiatif. Jadi sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Sifat komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan ya. Jadi sifat komutatif dan asosiatif hanya berlaku pada penjumlahan ya. Jadi kesimpulannya seperti ini anak-anak ya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kita lihat bawahnya ya. Nah, penyelesaian penjumlahan tadi ya. 7 ditambah 13 itu sama dengan 13 ditambah 7. Betul ya, betul ini. Sekarang 6 ya ditambah ini ada seperti ini yang dikurung ya. Ini kan gampang ini ya. Jadi tinggal kita menyelesaikan saja ya. Tinggal kita menyelesaikan saja ya. Jadi tadi kan memiliki sifat asosiatif. Jadi kalau 6 ditambah kurung titik-titik ditambah 14 sama dengan 6 ditambah 12 ditambah berapa ini? Nah, sifat asosiatif berarti yang ini kita isi dengan 12. Yang belakang kita isi dengan 14 karena memiliki sifat asosiatif ya. Nah, gampang. Sekarang pengurangan. 10 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 10. Apakah betul? Salah. Ya. Maka 10 dikurangi 4 tidak sama dengan ya, atau tidak cocok ya, tidak sama dengan 4 dikurangi 10. Jadi tidak bisa. Tidak sama dengan. Berarti tidak sama ya, hasilnya tidak sama. 6 dikurangi kurung 2 dikurangi 1 sama dengan 6 kurung 6 dikurangi 2 kurung dikurangi 1. Apakah sama? Tidak sama. Jadi kesimpulannya ya, pengurangan tidak memiliki sifat komutatif ya. Pengurangan juga tidak memiliki sifat asosiatif. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.